Pemirsa kesal karena tidak diberi pekerjaan. Seorang pria di Dompu, Nusa Tenggara Barat, membunuh kakak iparnya. Korban sempat disangka tewas karena kecelakaan. Keluarga meminta polisi membongkar makam dan melakukan otopsi. Warga Dorobara Dompu berkumpul di sekitar pemakaman umum untuk melihat pembongkaran makam Iksan Pratama. Makam Iksan dibongkar karena keluarga meminta polisi bersama tim dokes melakukan otopsi karena sebelumnya diduga korban kecelakaan. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata korban dibunuh adik iparnya. Ya sudah sesuai perintah Pak Kasat. Instruksi Pak Kapolres semua. Saya jaga keadaan di sini. Saya jaga kedua keluarga. Mohon juga. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, korban pernah menjanjikan pekerjaan pada adik iparnya. Karena sakit hati, janji belum ditepati, korban dianiaya adik iparnya hingga tewas. Korban dibunuh saat tertidur di truk pengangkut pasir. Laka lantas, terlindas truk hingga korban meninggal dunia. Tapi setelah kita melakukan penyelidikan, ternyata diduga dibunuh. Dan hasil penyelidikan kita benar, hasil pemeriksaan bahwa korban benar. Untuk sementara kita tetapkan satu orang tersangka. Tidak ada tersangka lain? Belum ada, saat ini belum ada. Polisi kini masih mendalami pengakuan tersangka dan mengumpulkan barang bukti pembunuhan. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek tega membunuh dan membuang cucunya yang baru dilahirkan. Pelaku nekat melakukan aksi kejinya karena tak mau menanggung malu. Bayi yang dilahirkan anaknya hasil hubungan di luar nikah. Sang nenek menjalani rekonstruksi adegan di sejumlah lokasi. Warga Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki terbungkus karung berada di pinggir sungai. Tim Inafis Polrestabes Makassar dan Dokpol Bigdokes Polda Sulawesi Selatan langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad bayi yang telah tewas lebih dari 24 jam. Tak lama berselang, pelaku, ibu dan nenek bayi diamankan tak jauh dari lokasi penemuan. Bayi malang ini tewas setelah dibunuh oleh neneknya sendiri sesaat setelah dilahirkan ibunya. Sang nenek juga tega membuang jasad bayi di pinggir sungai. Dari 18 adegan prarekonstruksi yang digelar aparat Polsek Panakukang, Makassar terungkap, kedua pelaku nekat melakukan aksi kejinya hanya karena malu bayinya lahir hasil hubungan di luar nikah. Sang nenek pun menjalani reka ulang kejadian di beberapa lokasi, dimulai saat membantu anaknya melahirkan hingga membuang jasad bayi dari atas jembatan. Terbaru yang kami temukan bahwa ternyata bayi yang meninggal ini dilahirkan pada pukul 23.00, kemudian berselang 4 jam kemudian bayi ini dibuang di salah satu kanal di Jalan Sukaria. Saat ini ibu bayi masih berstatus sebagai saksi, sementara sang nenek telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara mobil pribadi menghalangi perjalanan ambulan yang membawa pasien di Jalan Arteri Pondok Indah terekam video amatir dan viral di media sosial. Diduga aksi ini sengaja dilakukan hingga mengundang emosi pengguna jalan. Pengguna jalan dan warga emosi mengejar mobil putih ini yang diduga sengaja menghalangi laju ambulans yang tengah membawa pasien di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mobil ini juga diketahui telah menerobos jalur bus Transjakarta saat menghalangi laju ambulan. Aksi tak terpuji sang pengemudi ini terekam video amatir dan viral di media sosial. Relawan pengawal ambulans berharap adanya sanksi hukum yang tegas bagi para pengendara yang sengaja menghalang-halangi laju ambulans. Kan udah ada undang-undangnya juga. Kalau menghalangi ambulan kan itu ada tindak pidana juga. Gimana ya? Jadi ada hukumnya lah pokoknya. Ada hukumnya juga. Itu ya sangat disayangkan lah Bang. Maksudnya kan di dalam situ kan lagi entah kritis atau nyawa taruhannya ya, mungkin ya
minggir lah sekitar 5 detik, nggak nyampe 1 menit, nggak ada bang. Harusnya dia menepi bang, kesadaran masing-masing sih. Polisi masih menyelidiki rekaman video yang viral ini untuk mencari identitas kendaraan yang terpantau jelas. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Seorang wartawan media online ditemukan tewas tergeletak di tengah jalan dengan sejumlah luka. Diduga korban tewas akibat dianiaya senjata tajam. Keluarga histeris saat jasad korban disemayamkan di rumah duka. Dimas Laira, 28 tahun, seorang wartawan media online di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, ditemukan tewas tergeletak di tengah jalan Desa Tasoko. Korban pertama kali ditemukan seorang pengemudi yang melintas dan mendapatinya terlentang di jalan pada dini hari. Korban ditemukan bersimbah darah tanpa kehilangan identitas dan barang berharganya. Polisi membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Histeris keluarga pecah saat jenazah Dimas disemayamkan di rumah duka usai diotopsi. Dari keterangan warga, sebelum korban ditemukan sempat terdengar suara orang meminta tolong dari arah bukit. Namun saat didekati, korban sudah ditemukan tak bernyawa. Keluarga korban meyakini korban tewas akibat dianiaya karena ditemukan 8 luka akibat senjata tajam di sekujur tubuh korban. Diduga Dimas tewas karena kehabisan darah. Ternyata adik kami meninggal dibunuh di daerah Desa Tasoko, Salubejau. Pada saat itu dia melaksanakan tugasnya karena adik kami adalah seorang wartawan dan dia melaksanakan tugasnya dibunuh. Keluarga berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus ini dan segera menangkap pelaku. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan keterangan para saksi. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Yunus Yuparlin, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima perhiasannya dirampas, seorang wanita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan suaminya ke kantor polisi. Pelaku jengkel pada istrinya karena diduga berselingkuh dengan pria lain. Namun saat suaminya ditangkap polisi, sang istri justru menangis. Terjadi ketegangan antara keluarga suami dengan seorang istri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat akan dibawa oleh petugas kepolisian. Peristiwa berawal saat sang suami memergoki sang istri sedang berduaan dengan pria lain. Sang suami yang emosi lalu merampas sejumlah barang berharga milik istri. Sang istri yang telah lama berpisah dengan pelaku melaporkan kasusnya ke pihak polisi. Petugas yang mendatangi lokasi memeriksa dompet yang dimaksud oleh sang istri. Dompet tersebut berisi emas, ATM, dan kunci motor mobil berikut surat kendaraannya. Sang suami yang diduga sering berbuat kasar ini pun akhirnya digelandang ke kantor polisi. Jadi pelapor ini dengan korban merupakan suami istri karena suaminya ini merasa merasa cemburu karena dia menganggap bahwa dia bersama dengan laki-laki lain. Akibat perbuatannya, suami terancam 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah, diantaranya komedian Komar resmi ditahan di LP Brebes setelah kasasinya dalam kasus pemalsuan surat keterangan lulus ditolak MA. Selain itu, Sidoarjo, Jawa Timur, satu keluarga tewas akibat mobil yang ditupangi tertabrak kereta. Kecelakaan maut minibus berpenumpang satu keluarga yang tertabrak kereta api ini terjadi di kawasan Desa Gilang Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban pasangan suami istri beserta 3 anaknya tertabrak kereta Sri Tanjung yang melaju kencang dari arah Jogja menuju ke Surabaya. Akibat tabrakan, pasangan suami istri dan 2 anaknya penumpang mobil tewas. Sementara 1 anak korban lainnya kondisinya kritis. Saksi mata menyebut kecelakaan terjadi akibat petugas terlambat menutup pintu perlintasan saat kereta akan lewat.
Saat kecelakaan, minibus sempat terseret hingga sejauh 150 meter. Polisi dibantu warga dan petugas keamanan PT Kereta Api langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Ini mungkin kalau menurut saya udah yang keempat kalinya. Oh gitu. Mobil dari mana itu? Mobil dari selatan. Itu mungkin dia mau pulang ke perumahan. Bokong itu sudah ada di tengah. Ya, ada di tengah. Kereta sudah mungkin 100 meter itu udah ngelakson ya. Karena kereta klakson panjang, pasti ada bahaya kan kereta itu. Saya lihat sebenarnya, loh iya belum ketutup. Belum ketutup saya lihat, wah ada mobil, ya udah ketabrak, kejadian. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi mengamankan petugas penjaga perlintasan untuk diperiksa termasuk saksi mata. Sementara kondisi anak yang sebelumnya kritis, keadaannya mulai membaik. Assalamualaikum, Pak Haji. Salam. Terima kasih. Komedian Nurul Komar atau lebih dikenal Komar kini menjalani proses penahanan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Brebes, Jawa Tengah. Komar ditahan setelah pengajuan kasasinya dalam kasus pemalsuan surat keterangan lulus ditolak Mahkamah Agung. Melalui kuasa hukumnya, Komar berencana mengajukan peninjauan kembali termasuk meminta gerasi kepada Presiden Jokowi. Saya terima putusan ini. Senang hati, keluarga sudah establish mental dan mindsetnya. Hari ini saya merasa masuk pesantren. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut atas putusan kasasi yang diajukan. Putusan kasasi menyatakan Komar dijatuhi hukuman lebih lama dari putusan Pengadilan Negeri Brebes 1,5 tahun. Karena ini sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum, kami laksanakan eksekusi sesuai dengan undang-undang. Atas perbuatannya memasukkan surat keterangan lulus, Komar akan menjalani masa tahanan selama 2 tahun penjara. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus praktek aborsi ilegal di sebuah klinik di kawasan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat. 17 orang tersangka dihadirkan memperagakan 41 adegan di TKP. Rekonstruksi diawali dari persiapan hingga tindakan pembuangan janin di dalam kloset klinik. Dari para pelaku yang ditangkap, 3 diantaranya dokter penggugur janin, bidan, pengelola klinik, serta calo yang mendampingi pasien. Terbagi dari 3 oknum dokter yang melakukan aborsi, ada oknum perawatnya dan oknum bidannya. Kemudian kelompok peran kedua adalah yang membantu proses ini dari tahapan penerima, resepsionis, kemudian yang membantu office boy, yang menjemput, yang mengantar, yang membantu, itu adalah untuk peran kelompok yang kedua, itu juga sudah diamankan. Untuk peran kelompok yang ketiga adalah mereka-mereka pasien yang datang ke sini. Yang sudah kita amankan ada 3, yaitu ibu janin, kemudian ayah biologis janin tersebut, dan salah satu keluarga. Dalam menjalankan prakteknya setiap hari, klinik ini mampu melayani 7 orang pasien. Langsung sekitar 5 tahun. Ya, 5 tahun yang kita dapat. Tetapi data yang kita dapatkan sejak mulai yang barang bukti yang kita temukan di sini adalah pembukuan yang ada. Sejak Januari 2019 sampai dengan April 2020 itu sudah ada sekitar 2.638 janin yang atau tindakan aborsi yang dilakukan oleh para tersangka ini. Disita sejumlah barang bukti diantaranya uang 51 juta rupiah serta sejumlah peralatan medis. Warga sekitar mengaku tak mengetahui adanya praktek aborsi ilegal di klinik ini. Praktek aborsi ini terungkap berawal dari kasus pembunuhan pengusaha roti asal Taiwan yang jasadnya dibuang di Sungai Tarung, Timur Subang. Pelaku merupakan sekretaris sekaligus kekasih korban, membunuh karena sakit hati. Korban tak mau bertanggung jawab setelah menghamilinya. Korban malah memberi uang 15 juta rupiah untuk menggugurkan kandungan. Diduga memeras dan mengancam seorang pengendara motor wanita, seorang juru parkir di Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi.
Informasi selengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap